sama seperti di atas panggung, nggak ada peran aktor yang kecil, semuanya besar. Semuanya besar. Walaupun dia punya dapat satu scene doang ya. bahasanya satu scene. Iya, Semua program kita itu unggulan, kita punya program semua kita sama lah kita perlakuannya gitu. Oke. Nanti kalau misalnya gurunya melek teknologi semuanya kayaknya banyak guru-guru yang jadi YouTuber nih ya Mas ya. Itu gimana tuh Mas? Salahnya apa? Permasalahannya sangat kompleks. Mau dipermasalah, yang mau kita benerin apa? Kalau menurut Mas? Guru. Yang paling urgent. Guru saja. Variabel guru misalkan itu masalahnya banyak. Kesejahteraannya, perlindungannya, kemudian juga kompetensinya sedang kita garap, nggak akan habis. Kalau kita ambil satu aja kira-kira apa menurut? Ya kalau kita hubungkan dengan Ikatan Guru Indonesia, ya kompetensi guru kita ya tetap yang sesuai dengan bidangnya sangat Mas. memprihatinkan. Ya? Itu makanya Mas concernnya ke situ aja dulu. Gitu. Iya, karena banyak orang yang nggak percaya guru-guru itu bahwa dengan meningkatnya kompetensi itu juga bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Coba bayangkan kalau gimana tuh Mas? Kita ngeliat sistem pendidikan di berbagai negara itu kan beda-beda ya Mas ya. Kita kalau misalnya kita lihat sistem pendidikan di Singapura, di Jepang, atau di Finlandia gitu, kita lihat sih itu yang terbaik lah saat ini ya Mas ya. Kira-kira nih, apa nih menurut Mas Danang pribadi nih, aku disclaimer lagi ya, menurut Mas Danang pribadi, kira-kira apa nih perbedaan antara sistem pendidikan di sana dan di sini gitu Mas? Itu juga apa namanya terlalu nggak tahu saya mengambil merujuk kemana itu. Kalau dari negara-negara tadi sistem pendidikan dari negara-negara tadi? Negara-negara tadi ya, karena udah bergeser tuh. Singapura, Finlandia, Jepang, kayaknya udah sistemnya beda-beda. Bukan, maksudnya kalau dibilang peringkat terbaik nggak juga. Mereka berbagi pengalaman, berbagi konsep, berbagi termasuk trik-trik pembelajaran gimana ke guru-guru Indonesia. Tahu nggak? Ada satu hal yang menarik. Apa yang mereka katakan di ending? Sebetulnya pendidikan di Indonesia bisa lebih baik. Mengapa? Karena di sekolah di negara kami itu ngambil filosofi Ki Hajar Dewantara. Loh, ngebahas ringan profil tokoh inspiratif, ngerepotin. Assalamualaikum, halo semuanya. Ketemu lagi di Ngerepotin, podcast inspiratif anak Medan bareng Ali Amanda Anwar. Warga Medan, warga kerepotan. Kali ini kita berhasil menculik seorang tokoh sakti dari Jawa. Konon katanya, tokoh nasional ini punya banyak ilmu. Tapi kali ini Ali nggak akan membacakan profil beliau karena banyak banget, itu 2 hari 2 malam juga nggak akan selesai ya. Yang jelas, beliau ini sangat terkenal karena sepak terjangnya di dunia apa ayo? Dunia persilatan? Bukan. Dunia kesehatan? Bukan juga. Nah, beliau ini terkenal banget karena sepak terjangnya di dunia pendidikan. Nih, kita mau cari tahu dan mau kita curi ilmunya dan kita pretelin satu persatu supaya obrolan kita hari ini penuh dengan inspirasi ya. Kalau gitu langsung aja kita sambut di studio kita Bapak Danang Hidayatullah, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar panggil Bapak atau panggil Mas nih karena dari Jawa? Bapak, Mas, Abang, bebas. Bebas ya. Mas Danang kalau gitu. Mas Danang, ke Padang Panjang naik limosin. Ahoy! Mas Danang, selamat datang di Ngerepotin. Mas Danang, gimana rasanya diculik kemari, Mas? Berdebar-debar. Berdebar-debar kan ya. Ini Anda juga penasaran ini. Warga Kerepotan juga pasti penasaran. Ini siapa? Perbuatan siapa ini penculikan ini? Boleh nggak tim kasih tahu nih? Perbuatan Alim. Pak Samiun Alim lagi, coba lah ya. Ini just information ya, Mas ya. Pak Samiun Alim itu bulan lalu ya sudah berhasil menculik wakil ketua umumnya Mas Pak Mul ya. Mulyadin. Pak Mulyadin ya kan. Tapi kayaknya Pak Samiun Alim nggak puas sampai di situ. Memang harus ketua umum IGI langsung yang diculik kemari, coba ya kan. Ini warga Kerepotan ini, Pak Samiun Alim ini adalah salah satu orang yang harus kita contoh nih karena perbuatannya sangat-sangat terpuji ya. Pak Samiun Alim, terima kasih Bapak. Mas Danang, ini kita mau tanya yang santai-santai dulu. Mas Danang sudah berapa lama sampai ke Medan? Saya itu baru landing tadi sekitar jam 8. Sebetulnya kalau di agenda awal itu jam 7.15 sudah sampai, cuma karena ya biasa maskapai ya ada jeda buat delay gitu ya.
baru tiba jam 8 dan langsung diculik juga. Langsung diculik juga. Banyak penculikan hari ini Mas ya. Iya. Mas berarti baru banget nyampe di Medan, belum cobain kuliner-kuliner Medan? Tawarin yang menarik nih. Nah, untuk malam ini. ya kan, beres podcast ini Ale kasih list rekomendasi kemana aja Mas harus berburu wisata kuliner. Karena di Medan ini Mas banyak banget, kita kan terkenal dengan wisata kuliner kita ya Mas ya. Mas harus cobain semuanya. Oke. Mas, ini kita mau ngobrol soal apa hari ini Mas? Soal IGI. Soal IGI dan lain-lain. Kayak yang Ali bilang tadi ya Mas ya. Karena kalau dibaca ini profilnya Mas Danang ini kan pasti nggak selesai ya 2 hari 2 malam. Karena panjang banget tuh berlembar-lembar pasti ya Mas ya. Jadi lo pengen tanya langsung deh ke Masnya gitu. Boleh dong Mas ceritain dikit tentang latar belakangnya Mas. Dan gimana sih ceritanya Mas bisa bergabung ke IGI? Sebenarnya kalau diceritain bisa 2 hari 2 malam. Itu. Sama dengan pertanyaan tadi. Kita persingkat gitu. Jadi saya itu lulus dari kuliah itu sekitar tahun 2002 ya. Dan dari masa kuliah itu memang saya sudah ngajar di sekolah-sekolah gitu ya, honorer, termasuk di yayasan. Ada yayasan yayasan yatim piatu yang memang gitu kita bekerja di situ secara ya ikhlas gitu ya. Dan mungkin berkat doa dari teman-teman di yayasan itu, akhirnya saya diterima di salah satu sekolah internasional di Jakarta. Boleh disebutin namanya? Boleh. Oh, dulu namanya BINUS International School, Simpruk di Jakarta. Satu-satunya mungkin yang founder di Jakarta itu BINUS itu. Selama bertahun-tahun di BINUS itu kita kerjanya hanya mengajar, mendapat gaji, pulang, semua fasilitas tersedia, mapan, selesai. Sampai suatu hari sekitar tahun 2015 itu saya diminta untuk presentasi di simposium Hari Guru Nasional. Nah itu diculik juga. Penculikan ini membawa banyak berkah ya. Diculik oleh pengurus Ikatan Guru Indonesia DKI Jakarta. Kemudian saya dibawalah keliling ke sekolah-sekolah di Jakarta. Oke. Ya, ketika keliling begitu sedihnya saya melihat teman-teman kita guru di Jakarta, ternyata mereka banyak yang belum melek teknologi, masih cara mengajarnya konvensional, kemudian juga banyak hal yang saya rasa ini kok berbeda dengan sekolah saya yang statusnya internasional. Yang wah banget ya waktu itu. Tapi menurut saya bukan masalah internasional, bukan internasional. Saya sebagai guru internasional merasa bahwa saya harus turun tangan gitu loh. Ilmu yang barangkali kita punya di sekolah itu mungkin berguna buat guru-guru yang di Jakarta itu. Dan mulailah dari situ saya keliling ke sekolah-sekolah di Jakarta. Kita bikin pelatihan untuk guru-guru yang memang membutuhkan pengetahuan tentang teknologi. Kemudian juga pelatihan bahasa Inggris yang itu ya akhirnya saya direkrut jadi pengurus IGI Jakarta. Jadi sebelum terlibat jadi pengurus udah ngikutin kegiatan IGI juga? Dulu namanya Klub Guru Indonesia kita ada. Nah, kemudian jadi Ikatan Guru Indonesia. Nah jadi sejak itu diajak bergabung jadi pengurus IGI. Betul. Ini ceritanya sampai jadi ketua umum IGI itu gimana Mas? Itu hanya Allah yang tahu. Iya sih, jalan karena hidup memang yang itu jalan hidup karena memang nggak ada pernah saya rencanakan. Dulu saya juga di kampus dulu sebagai kandidat ketua BEM gitu ya, itu juga nggak pernah saya pikirkan gitu, nggak pernah kita rencanakan. Sama di IGI saat jadi pengurus IGI DKI Jakarta itu saya punya program school to school training program. Itu program relawan yang kita gagas, mengumpulkan teman-teman guru itu yang punya keahlian, kemudian kita kirim mereka ke sekolah-sekolah, nggak kita bayar lillahi ta'ala gitu. Itu dari 4 sekolah, 5 sekolah, 6 sekolah, sampai dari Sabtu, Minggu segala macam, akhirnya ratusan sekolah, dan kemudian dilirik oleh Pemda dan akhirnya diberikan nominasi Padma Mitra Award saat itu oleh Gubernur DKI Jakarta. Dan dari situ ya perjalanan organisasi saya kan memang saya basicnya dulu di, kalau kata orang aktivis ya di kampus, ya itu banyak gunanya, termasuk juga perkuliahan saya di manajemen SDM juga ada gunanya. Ya akhirnya luasnya, lingkupnya lebih luas lagi ke seluruh Indonesia, suka pelatihan di beberapa kota di Indonesia. Ya akhirnya ya mungkin karena kepercayaan dari teman-teman melihat sosok saya yang bla 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 segala macam, ya tanpa kita rencanakan, dan ya
dapat amanah jadi Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia 2021 sampai 2026. Masya Allah, ini karena jiwa relawannya luar biasa tinggi ya, Mas datang ya. Mas, tapi by the way nih Mas ya, jadi Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, tanggung jawabnya gede banget Mas ya. Betul. Itu honornya berapa Mas? Ya orang itu kan mana mau kan jadi pengurus organisasi, tanggung jawab besar, kontribusi besar, kalau nggak ada honornya. Jadi IGI juga pasti ada honornya gitu ya. Memang nggak sebesar anggota DPR, DPRD, mungkin ketua MK, ketua KPK ya. Ini sebesar ketua Kepling? Enggak dong Nggak pasti. juga sih, cuman sekitar nggak enak nyebutnya sebetulnya. Oh gitu, nggak boleh disebut ya, nggak boleh di-spill. Kita pasti aja Mas. Ada sekitar 3 lah. Tiga apa nih Mas? 3M. 3M, banyak juga ya. Kalau boleh tahu 3M itu memang 3M beneran ya Mas ya? Makasih. Masya Allah, makasih banyak Pak. Itu gajinya. Itu gajinya. Ini 2024 masih ada orang yang kerjanya 3M ya. Ini warga kerepotan, ini kita respect banget nih. Karena memang Sama kita di Ikatan Guru Indonesia itu nggak ada iuran anggota. Yes. Semua segala swadaya. Dan kalau kita punya pemasukan segala macam kita kontribusi. Kadang-kadang saling bantu satu sama yang lain ya. Ya serba saling mengisi gitu. Oke, masih ada loh ya kegiatan yang kayak gini nih. The real ketua yang menyala ya. Mas, tapi kalau kita cerita sebuah organisasi nih Mas ya. Organisasi ini kan semuanya pasti punya program, ya kan. IGI juga dari awal berdiri sampai sekarang juga pasti punya program gitu. Dari sekian banyak program yang IGI udah buat, Ale pengen tanya, apa sih Mas program yang paling pamungkas nih? Pamungkas atau yang paling unggulannya dari IGI Mas? Yang sedang dijalankan sekarang Mas? Iya, program itu kan turunannya dari pencapaian strategi yang ujung-ujungnya itu larinya ke visi. Nah, kebetulan di visi pengurusan IGI 2021-2026 kita itu punya visi untuk IGI itu menjadikan Ikatan Guru Indonesia untuk menjadi organisasi guru yang berkelas dunia. Oke. Kalau bahasa Medannya itu world class community gitu kira-kira. Oke, bahasa Medannya. Nah, berkelas dunia yang adaptif, inovatif, produktif, gitu, progresif, dan juga dapat bersinergi dengan organisasi profesi guru lainnya. Nah itu kata kuncinya kan berkelas dunia, adaptif, kemudian dapat bersinergi. Itu penting di kita, maka program-program unggulan kita ya nggak jauh dari situ. Pertama, world class tadi, itu kita sekarang sudah bekerja sama dengan beberapa negara gitu ya, institusi-institusi negara, bahkan sekarang Ikatan Guru Indonesia baru bulan kemarin alhamdulillah kita diterima sebagai satu-satunya organisasi profesi guru di Indonesia yang itu mewakili Indonesia dalam Mitra Pembangunan Indonesia GPE. GPE itu Global Partnership for Education. Siapa saja di dalamnya anggotanya, ada 17 anggota. Di antaranya itu Bank Dunia, kemudian UNICEF, kemudian Save the Children, dan banyak lagi. Nah, Ikatan Guru Indonesia kita merasa sangat terhormat lah gabung jadi bagian dari itu ya. Nah, itu salah satu program unggulannya selain yang konsisten kita lakukan yaitu adaptability, itu bagaimana kita punya program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru tapi juga menyelaraskan dengan perubahan dan sinergi. Jadi IGI itu di Indonesia, organisasi profesi guru, asosiasi profesi guru tenaga pendidikan ada 72. IGI itu hanya satu-satunya, bukan salah satu maksud Salah saya. satunya. Salah satunya yang punya keinginan untuk bersinergi, berkolaborasi. Itu program yang saya rasa akan berkesinambungan. Kita bersinergi dengan semua organisasi profesi guru untuk mencapai satu tujuan yang sebetulnya sama. Organisasi profesi guru itu tujuannya yaitu menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas, meningkatkan kompetensi guru gitu. Dari misi-misi organisasi profesi guru yaitu peningkatan kompetensi, kesejahteraan, dan perlindungan guru. Oke. Jadi semuanya udah ada di situ ya Mas ya? Ya. Dan itu unggulan semua berarti semua programnya di IGI yang sekarang dikerjain? Sama seperti di atas panggung, nggak ada peran aktor yang kecil, semuanya besar. Semuanya besar. Walaupun dia punya dapat satu scene doang ya. Bahasanya satu scene. Iya. Semua program kita itu unggulan, kita punya program semua kita sama lah kita perlakuannya gitu. Oke, ini keren banget karena memang kalau program-program ini kan memang harus linear ya Mas ya, harusnya dengan program dari Pak Menteri Nadiem. Ini program-program IGI gimana Pak? Linear kah dengan program Pak Nadiem? Ikatan Guru Indonesia itu kita sudah memposisikan diri sebagai mitra pemerintah.
Mitra pemerintah ya. Mitra pemerintah itu artinya bukan berarti tidak berani mengkritisi. Mitra itu artinya mendukung program-program prioritas dan di tataran para pengurus bagaimana kita bisa menyelaraskan program-program pemerintah dalam hal ini Kemdikbudristek khususnya itu bisa berjalan di bawah gitu di lapangan. Ya seperti program penggerak gitu kan, ada guru penggerak, sekolah penggerak dan lain-lain. IGI sendiri kalau menurut Kemdikbudristek, IGI adalah mitra strategis Kemdikbudristek karena beberapa waktu yang lalu kita itu selama 3 tahun, hampir 3 tahun itu menjalankan namanya program organisasi penggerak yang ini menyasar ke banyak provinsi, lebih dari belasan provinsi dan puluhan kabupaten kota yang mulai dari Aceh Timur, Nagan Raya, kemudian sampai ujungnya perbatasan Filipina itu Sangihe, Talaut, sampai di Kebar sana, Papua. Itu bagian kita untuk membantu pemerintah mensukseskan program-program itu, dan paling penting kan jangka panjangnya itu sama dengan dari SDGs itu, Sustainable Development Goals itu bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas. Nah kita di IGI itu mulainya dari guru-gurunya karena guru-guru itu butuh kompetensi. Itu dia. Mas kan jadi mitra pemerintah ini apakah cuma IGI doang atau ada banyak organisasi guru lainnya, Mas? Kalau dalam Kemhumkam istilah Kementerian undang-undang sebetulnya istilahnya itu ormas, organisasi masyarakat. Namun karena kita melingkupnya guru, ini maksudnya organisasi profesi guru. Nah, kalau spesifik program organisasi penggerak, itu banyak sekali organisasi masyarakat di bidang pendidikan yang terlibat. Namun demikian, IGI ini salah satu yang besar, kalau saya bisa katakan paling besar. Dan paling aktif mungkin. Dan paling banyak daerah sasarannya. Jangkauannya lebih luas. Jangkauannya lebih ribuan guru. Berarti linear sama apa yang mau dikerjakan sama Menteri Nadiem ya Pak ya? Ya, kita linear, bukan, tapi dengan catatan ya, bukan kita nggak berani mengkritisi. Bedanya, IGI nggak mengkritisi lewat media, demo-demo dan lain. Kita itu udah selesai. Kita berkomunikasi dengan baik. Ada setiap permasalahan, masalah guru banyak banget, kompleks honorer, P3K, lain-lain. Nah, saya minta pengurus-pengurus daerah, pengurus wilayah itu mereka tulislah surat resmi ke kita pengurus pusat, kita kirimkan ke kementerian gitu, ataupun kayak kemarin hasil rakernas kita ada beberapa kebijakan Kemdikbud yang kita kritisi, tapi kita nggak demo, kita nggak tulis di media, kita langsung sampaikan langsung ke Bu Dirjen GTK Prof Nunuk, dan itu tabayun. Apresiasi. Ya Mas ya. Jadi memang menurut saya itu lebih efektif. Daripada memang lebih enak didiskusiin ya Mas ya. Apapun masalah dari IGI ini semuanya bisa didiskusiin gitu. Sejauh ini begitu. Nggak tahu kalau misalkan nanti ada suatu hal yang memang kita perlu turun ke lapangan, kita siap juga. Mantap banget sih Mas ya. Mas seru banget. Tapi kalau misalnya kita bicara soal program tadi kan Mas, pasti kan ada alat ukurnya nih untuk ngecek nih apakah program ini berhasil atau enggak gini. Nah menurut Mas Danang nih, gimana nih cara IGI untuk mengukur keberhasilan dari program-program yang udah dijalankan dan sedang dijalankan? Saya kalau program kita banyak benar ya, mulai dari kita kan ada di 37 provinsi, ada di 514 kabupaten kota. Kalau anggota IGI sudah ada di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri juga sudah ada. Kalau ditanya alat ukur yang bisa digunakan untuk katakanlah mengevaluasi keberhasilan program itu, saya ambil satu aja ya, contoh program organisasi penggerak. Nah, ini yang paling banyak disounding dari tadi nih Mas ya? Iya, karena itu disebut dengan program prioritasnya Kemdikbudristek penggerak ini. Kita menggunakan alat ukur yang kita susun modelnya melalui di IGI ini, di pengurusan saya, kita bentuk namanya PUSRI. PUSRI itu Pusat Riset Ikatan Guru Indonesia. Nah, teman-teman ini menyusun semua indikator, instrumen yang akan digunakan untuk mengevaluasi program itu. Kemudian kita datangkan expert ya, para ahli untuk melihat kembali, mereview, kemudian memverifikasi dan lain-lain segala macam prosesnya, kemudian baru kita lempar ke lapangan, dan melalui alat ukur yang sudah disepakati itulah kita gunakan melalui PUSRI itu, dan itu sudah juga kita sampaikan keberhasilan kita, dampaknya seperti apa. Itu boleh di-share nggak sih Mas ke kita? Ada, kita filenya, kita based on data. Itu kalau kita bicara secara singkat hasilnya gimana Mas? Kalau dari singkatnya ya, paling singkatnya. Kalau bahasa kita pretest ada posttest. Nah, kalau di program organisasi penggerak itu tadinya guru itu dapat nilai 40
aja 40 ya. Ketika post-tes dia sudah dapat nilai 80. Itu artinya selama proses 3 tahun kita melakukan pelatihan itu sudah berdampak untuk guru-guru. Tapi ada hal yang lebih penting selain data, itu kan nilai ya, nilai ukuran secara angka. Ada hal yang lebih penting dari itu, bahwa IGI itu sudah merubah guru-guru dalam tataran soft skills-nya, mindset guru-guru yang tadinya mereka nggak mau berubah, mereka mau berubah. Kemudian menggunakan digital gitu ya, mereka mau juga. Ya termasuk ini menggunakan platform-platform yang digital untuk media pembelajaran lainnya itu IGI. Kita punya kanal pelatihan yang jumlahnya banyak banget. Jadi kalau misalnya guru-guru sekarang lebih melek teknologi, metode pembelajarannya lebih seru lagi gitu ya Mas ya? Kita harus menyelaraskan diri kita dengan perubahan. Guru nggak bisa. Pertanyaannya kan siapa yang mau ini, teknologi mau merubah guru atau guru yang mau menyelaraskan diri dengan teknologi. Itu kan larinya ke siswa juga kan. Bener. Nanti kalau misalnya gurunya melek teknologi, semuanya kayaknya banyak guru-guru yang jadi YouTuber nih ya Mas ya? Itu gimana tuh Mas? Salahnya apa? Nggak salah, berarti seru banget dong. Nanti anak-anak bisa tinggal nonton aja nih. Ini kayaknya hari ini bingung banget nih soal matematika gitu. Nonton ini deh, podcastnya guru ini gitu. Atau guru gembul juga seru banget ya kan podcastnya ya kan Mas ya? Di kita sekarang itu udah ada namanya guru influencer. Apalagi tuh Mas? Baru dengar nih. Nah, guru influencer itu yang mungkin tadi kayak guru gembul gitu ya. Itu bagian kecil dalam menurut saya gitu. Tanpa bermaksud mengecilkan. Salah satu lah gitu. Jadi teman-teman ada yang bergerak di media sosial, kemudian termasuk di platform-platform itu yang mereka gunakan untuk sharing pelajaran, metode, strategi dan lain-lain. Dan itu kebetulan saya termasuk admin Facebooknya IGI yang jumlahnya mungkin sekitar 100.000 lebih tuh anggota kita. Apa tuh Mas ininya? Sejak zaman pandemi, kalau sebelumnya kita banyak masuk ke ruang-ruang diskusi ya secara standar gitu, maksudnya biasa gitu. Ketika masuk ruang digitalisasi ini, perubahan-perubahan itu semakin nyata. Postingan teman-teman guru di Facebook IGI itu sudah diwarnai dengan postingan YouTube, konten dan lain-lain segala macam. Seru lagi. Mas, Facebooknya IGI apa Mas? Semuanya Ikatan Guru Indonesia dong. Ikatan Guru Indonesia, Instagram Ikatan Guru Indonesia. Keren juga bisa promo di sini ya. Ini mau kita kasih waktu nih buat promosiin. Jadi buat warga Medan, warga Kereportan, kalian wajib juga follow sosial medianya Ikatan Guru Indonesia. Ada di mana tadi Mas? Di Facebook? Ikatan Guru Indonesia, semuanya lengkap. Boleh dong Mas share ke warga Kereportan Mas. Mudah-mudahan ini jadi keberkahan buat kita semua. Jadi untuk melihat aktivitas IGI ya, itu kita ada di Instagram, Twitter, YouTube, Facebook di Ikatan Guru Indonesia. Kalau di email kita ada di info@igi.org.id. Websitenya igi.org.id. Klik IGI itu insya Allah nomor 1 muncul duluan. Iya, bisa di atas. YouTube channelnya tadi Ikatan Guru Indonesia. Jadi subscribe. Jangan lupa juga kalian subscribe channel YouTube-nya Ngereportin Medan. Ada gambar loncengnya, kalian boleh klik langsung ya. Dan follow juga sosial medianya kita, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok kita juga di Ngereportin Medan. Nanti dimasukin ke sini. Nih, ada di sini nanti. Tinggal diklik aja. Oke? Mas, kita lanjut lagi. Oke, Mas, ini kali ini kalian mau nanya sesuatu yang di luar dari kegiatan Mas sebagai bagian dari Ikatan Guru Indonesia. Oke, ini Ale mau nanya tentang pendidikan secara umum, gitu ya Mas ya. Kalau Mas kan dari Ikatan Guru Indonesia itu concernnya adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kompetensi guru Indonesia. Gitu. Tapi kalau kita cerita soal pendidikan Indonesia secara umum hari ini, gitu Mas, menurut Mas Danang secara pribadi nih, kira-kira variabel apa aja nih Mas yang kita butuhkan untuk membuat pendidikan Indonesia lebih oke lagi Mas? Lebih tergantung kita melihat dari kacamata mana dan apa yang mau kita perbaiki. Apa yang permasalahannya kan sangat kompleks. Mau yang mau kita benerin apa? Kalau menurut Mas? Guru. Yang paling urgent? Guru saja. Variabel guru misalkan itu masalahnya banyak. Kesejahteraannya, perlindungannya, kemudian juga kompetensinya sedang kita garap, atau mungkin disparitas geografis yang itu nyambung ke masalah fasilitas ya, infrastruktur sekolah, atau masalah yang lain-lain banyak banget itu. Jadi ya nggak akan habis. Kalau kita ambil satu aja kira-kira apa menurut? Ya kalau kita hubungkan dengan Ikatan Guru Indonesia, ya kompetensi guru kita
Ya, Tetap yang sesuai dengan bidangnya sangat Mas. memprihatinkan. Itu makanya Mas concernnya ke situ aja dulu gitu. Iya, karena banyak orang yang nggak percaya guru-guru itu bahwa dengan meningkatnya kompetensi itu juga bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Coba bayangkan kalau Gimana tuh Mas? dia punya ilmu yang cukup, pengetahuannya meningkat, kemudian orang melihat dia itu, oh ini bagus menjadi narasumber, bisa berbagi segala macam, kan otomatis itu akan mengiringi rezekinya gitu ya. Jadi dapat honor dan lain segala macam. Tapi kalau di IGI secara umum lebih kepada spirit sharing and growing together. Jadi bisa berbagi dan tumbuh bersama. Oke, memang kayaknya semangat berbaginya dari IGI ini kayaknya luar biasa banget ya. Amin. Kita ngerasain banget loh, energi berbagi dari Ikatan Guru Indonesia itu memang luar biasa banget, Mas. Mas ini kalau kita mau melanjutkan soal kompetensi guru kayak yang Mas bilang tadi masih banyak banget PR-nya gitu ya. Ini tanpa bermaksud menyalahkan siapapun atau pihak manapun ya Mas ya. Ini Ale pengen nanya nih Mas. Siapa sih Mas yang paling bertanggung jawab atas kompetensi guru yang masih rendah atau kita bilanglah yang masih perlu ditingkatkan lagi ini Mas? Kalau saya boleh mengutip apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, itu ada satu kutipan yang sangat menarik. Bahwa setiap orang bisa menjadi guru dan setiap tempat bisa menjadi sekolah. Oke. Artinya itu kan tanggung jawab bersama kan ya. Tanggung jawab bersama itu kita nggak bisa menyalahkan pemerintah, nggak bisa menyalahkan sekolah, nggak bisa menyalahkan orang tua, tanggung jawab bersama gitu. Tapi memang kalau kita berbicara pada tataran yang lebih spesifik lagi, justru keterikatannya yaitu peran negara harus hadir dalam hal ini, karena itu udah tertuang dalam undang-undang, peraturannya memang udah harus dan meningkatkan kompetensi guru itu, termasuk organisasi profesi guru, karena memang tugasnya itu meningkatkan kompetensi guru. Kalau IGI ini kan independen ya Mas ya? Iya dong. Iya dong. Jadi yang mengambil peran juga bukan cuma pemerintah, tapi IGI juga memang luar biasa banget ya tanggung jawabnya untuk meningkatkan kompetensi guru di Indonesia ya Mas ya. Berarti ini tanggung jawab bersama ya Mas. Betul. Harus sinergi, semua pihak harus bareng-bareng nih kita perbaiki sama-sama. Iya, dan menariknya itu sebetulnya kalau anggaran APBN kita itu bisa dinaikkan untuk pendidikan 40%. Itu Pak Menteri, yes. Ini pesan dari Mas Mau dibilang Mas Menteri ya? mau diinfokan ke Pak Menteri. Oh, Pak Menteri, ya. ini Mas Danang nih ada request. Bukan request, itu memang harus ya Mas ya? bayangkan dari 20% APBN yang kita punya itu kan larinya itu kemana-mana. Untuk guru itu berapa sih, untuk menangani pendidikan berapa sih? Dari 20% aja udah banyak disunat Ya, gitu, kemana-mana segala macam, kebocorannya juga banyak. Oke, baik. Yes. Maka naikin aja 40%, biar at least kalau ada kebocoran kita dapat 20% yang sesungguhnya. Yes, masih real dapatnya segitu juga ya Mas ya. Oke, baik. Semoga ini jadi evaluasi juga ya Mas ya ke depannya. Bisa. Ya, guru kan kita selalu berharap ya. Apa yang bisa kita suarakan, kita suarakan. Benar, ini harapan kita semua juga nih kayaknya Mas ya. Mas, tapi ini kalau ngobrol soal guru ya Mas ya. Ini out of topic dikit Mas. Ini kayak tiba-tiba keinget nih. Ada sebuah pepatah legend. Kalau yang Mas pasti sering dengar nih, kalau udah ngobrol soal guru kita pasti langsung ingat guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, itu gimana tuh menurut Mas tuh? Berat banget nih kayaknya Mas pertanyaan aku. Ya, gimana ya? Mengucapkannya itu seperti menyindir kita sih guru kan gitu. Kenapa kayak memang kita nggak bisa berbohong gitu bahwa banyak juga di lapangan ya memang kesadaran guru untuk menjadi role model itu yang rendah, itu banyak gitu ya, meskipun juga banyak juga yang benar gitu ya. Dan ini tuh kalau kita berbicara tentang kompetensi itu ada namanya kompetensi kepribadian. Oke. Nah, ada 4 kompetensi kan, kepribadian, sosial, pedagogik dan profesional. Nah, kepribadian itu ya sebetulnya juga perlu jadi sorotan para guru supaya mereka menyadari bahwa mereka itu menurut saya nih ya. Yes. Guru itu lebih hebat daripada presiden menurut saya. Menurut saya karena kan bisa menghasilkan presiden. Dan orang yang pertama kali kalau bahasa kita guru digugu dan ditiru di lingkup sekolah, ya itu kan guru. Jadi role model. Berarti memang kalau dari pepatah tadi harusnya guru
punya kesadaran tinggi untuk jadi Bukan harus, tapi wajib. wajib punya kesadaran tinggi Wajib. jadi role model. Wajib, karena dia akan, ya kita bisa melahirkan siswa-siswa kita yang berkualitas karena gurunya berkualitas. Nah, Jadi, menghasilkan siswa-siswa kita yang baik itu karena gurunya yang baik. Bayangkan kalau gurunya sebaliknya. oke. Kira-kira gitu. Menurut saya itu idealnya seperti itu, dan kita doakan semoga lebih baik lah. Kalau ada kekurangan-kekurangan, Harus kita evaluasi bareng-bareng ya, Mas ya. ya tanggung jawab bersama. Jawab bareng-bareng. Mas, tapi ini kan tadi kalau cerita pepatahnya ini kan soal pipis gitu, Mas. Maksudnya kayak ada nggak sih Mas kepikiran bikin pepatah baru ini 2024 loh, Mas? Itu kan pepatahnya udah legend banget gitu. Mas kepikiran bikin pepatah baru mungkin? Kepikiran sih belum. Belum ya. Tapi ini kan ditagih gitu ya. Yes, mungkin kayak guru baca 1 buku, murid baca 5 buku gitu kan, lebih soal buku gitu, Mas. Kalau jadi PR untuk episode selanjutnya. Boleh banget. Nanti kita lihat ya, kita post di Instagram kita ya. Hasil apa namanya, Mas? Pepatah baru dari Mas Danang. Boleh. Pepatah baru 2024 ya, Boleh. dari Mas Danang. Ini seru banget ya. Ternyata dari pepatah aja tuh filosofinya luar biasa banget ya, Mas Danang ngelihatnya. Harusnya begitu ya, Mas. Mas, ini kita ke pertanyaan selanjutnya, Mas. Seperti biasa tadi pertanyaan ringan-ringan aja ya. Tentang pendapat Mas Danang lagi-lagi ya kan. Mas, kalau kita ngeliat sistem pendidikan di berbagai negara itu kan beda-beda ya, Mas ya. Kita kalau misalnya kita lihat sistem pendidikan di Singapura, di Jepang, atau di Finlandia gitu, kita lihat sih itu yang terbaik lah saat ini ya, Mas ya. Kira-kira nih, apa nih menurut Mas Danang pribadi nih? Aku disclaimer lagi ya. Menurut Mas Danang pribadi, kira-kira apa nih perbedaan antara sistem pendidikan di sana dan di sini gitu, Mas? Itu juga apa namanya terlalu dini. Nggak tahu saya ngambil merujuk kemana Ya. itu. Kalau dari negara-negara tadi, sistem pendidikan dari negara-negara tadi, Negara-negara tadi ya. Karena udah bergeser tuh. Singapura, Finlandia, Jepang. Kayaknya udah sistemnya beda-beda. bukan, maksudnya kalau dibilang peringkat terbaik nggak juga. Gitu ya. Nah, cuma saya punya pengalaman. Saya bicara pengalaman aja. Oke. Sekitar tahun 2018 kalau nggak salah ya, mudah-mudahan kita pernah menghadirkan guru-guru Finlandia ke Jakarta, dan itu saya inisiasi. Bahkan teman dari Sumatera Utara juga banyak yang datang ke Jakarta. Kita bikin satu workshop lebih kepada berbagi praktik baik guru-guru Finlandia, dan memang real guru. Mereka berbagi pengalaman, berbagi konsep, berbagi termasuk trik-trik pembelajaran gimana ke guru-guru Indonesia. Tahu nggak, ada satu hal yang menarik. Apa yang mereka katakan di ending, sebetulnya pendidikan di Indonesia bisa lebih baik. Mengapa? Karena di sekolah di negara kami itu ngambil filosofi Ki Hajar Dewantara. Loh, Merdeka, berdaya, mandiri. oke. Tapi mereka bilang ada satu kekeliruan, itu bukan kekeliruan, bisa nggak dibilang kekeliruan? Kelemahan mungkin. Yang belum kita lakukan saat ini, guru di Indonesia itu kita lebih apa ya, menjudge diri kita itu sebagai pengajar, tapi mereka di Finlandia menyebutnya pendidik. Oke. Kita di Indonesia itu guru cuma mengajar. Jam mengajar itu paling lama berapa sih? Berapa jam ya? Ya 7 sampai 6 jam jam, 2 7 gitu. jam gitu kan. Selesai sekolah, selesai pengajarannya, selesai tugas jadi guru. Di Finlandia menurut mereka, kami itu guru 24 hours. Oke. 24 jam. Jadi kalau misalkan malam-malam ada orang tua mau chat kami tentang keadaan siswa kami terima. Kami ready. Nah, itulah bedanya. Kita masih memposisikan diri kita sebagai pengajar, mereka sudah menjadi pendidik. Oke, beda banget berarti ya, Mas ya. Iya. Itu Yes. hal yang paling dasar, mentalitas. Tapi lagi-lagi di Indonesia, gimana sih kita mau mikirkan mau jadi pendidik 24 jam, orang kesejahteraannya, guru-gurunya juga masih rendah. Nah. Sisa waktunya ngapain mikirin anak orang lain, itu mikirin diri sendiri untuk kebutuhan keluarga dan lain-lain masih kurang. Nah, itu Yes. tantangannya. Di Finlandia semuanya dibayarkan, dijamin oleh negara kan. Benar. Nah, ini kan salah satu perbedaan juga kayak Mas bilang tadi kan. Kalau guru-guru di Finlandia itu kan ya secara gaji pasti beda lah sama kita gitu ya, Mas. Ya. Tapi kan kita nggak mau bahas soal gaji ini ya, Mas. Ya, Jangan, nanti Mas. panjang itu. Jangan ya, Mas. Nggak usah dibahas ya, Mas. Jadi memang bahkan mereka merujuk pakai filosofinya Ki Hajar Dewantara. Iya. Padahal tuh Indonesia banget sebenarnya, Mas ya. Jadi one day kayaknya kita bakalan lebih all out lagi nih, Mas.
Kok Mas, ya aku pertanyaan kalau gitu. ini kan tadi pertanyaannya ringan tapi jawabannya itu berat. Iya. Karena faktanya memang berat gitu. Emang sesuai keadaannya memang tidak segampang itu ya Mas? Kita menginginkan perubahan tapi nggak sinkron dengan apa yang kita harapkan dan kita belum bisa mencapai ke situ. Banyak hal yang perlu kita benahi. Tugas bersama kita lagi itu. Ini makanya IGI hadir ya Mas ya di tengah-tengah para guru untuk meng-scale up kompetensi para karena nggak banyak yang memikirkan kompetensi guru untuk meningkatkan kompetensi guru. Luar biasa banget ini. Aduh, Alia speechless deh kalau ngobrol soal IGI ini ya kan. Karena memang dedikasinya untuk guru-guru Indonesia itu memang luar biasa banget. Ayo, mudah-mudahan kita konsisten. Amin. Itu sehat-sehat terus. Pokoknya ini orang warga-warga di dalam IGI ini kayaknya semuanya harus sehat. Jadi pergerakannya jalan terus gitu ya Mas ya. Mas nih, kalau tadi kita ngobrol negara-negara tadi nih Mas ya. Jadi kan kita nih kalau di Indonesia nih, kita balik lagi ke Indonesia dan ke negara-negara tadi. Indonesia ini kan kita punya aset dan culture yang beda nih sama negara-negara tadi. Misalnya kayak Singapura, Jepang, dan Finlandia gitu. Menurut Mas, ini mungkin nggak kita mengadopsi sistem pendidikan kayak mereka di Indonesia? Sistem pendidikan yang mana ini? Kayak yang di Singapura, kayak yang di Finlandia. Gitu. Enggak, saya dari tadi yang Finlandia itu aja, ruhnya aja mereka ngambil dari Indonesia. Yes, tapi ada hal lain kan yang di Finlandia kerjanya mungkin kita nggak kerjain gitu. Kalau dari secara umum itu disiplin, tanggung jawab, integritas itu masih ya kita banyak yang perlu kita benahi sih gitu ya. Kalau mau masalah Jepang ya siapa yang nggak tahu Jepang rajin baca buku? Yes. Kita mau ngobrolin guru-guru kita baca buku. Sisa baca buku itu nggak bisa lah kita membandingkan itu. Yang bisa kita lakukan adalah apa kekurangan kita. Ayo kita sama-sama benahi. Nilai visa kita terpuruk di 3 bawah gitu ya dari negara-negara lain bahkan di bawah Vietnam, dan itu kan jadi tugas bersama kita. Literasi, numerasi yang sekarang digalakan ya, termasuk program prioritas itu juga jadi concern IGI dan Ikatan Guru Indonesia itu melihat bahwa pelatihan-pelatihan khususnya untuk kompetensi guru di tingkat sekolah dasar gitu, tingkat dasar dan menengah itu masih kurang. Guru-guru sekolah dasar itu perlu diberikan porsi yang lebih banyak supaya mereka juga bisa menggembleng siswa mereka itu secara benar gitu ya. Itu PR kita salah satunya. Oke, ini semoga ini PR ini bisa cepat selesai ya Mas ya. Kita berharapnya gitu ya Mas. Ini harapan kita semua juga pasti. Ya. Mas, tapi ini kalau cerita guru ya, ini kita memang ngebahas soal guru ini kan tanggung jawabnya gede banget ya Mas. Itu luar biasa. Jadi ini guru ini kan perannya krusial banget ya di dalam pendidikan Indonesia gitu. Nah, ini Alia punya pertanyaan. Ini Alia takut dibilang sulit lagi, pertanyaannya dibilang berat lagi. Kita semasa ujian nasional. Nomor 1. Ini Alia pengen nanya nih Mas. Pertanyaannya adalah apa yang IGI lakukan, Ikatan Guru Indonesia lakukan untuk kesejahteraan guru Indonesia? Untuk meningkatkan kesejahteraan guru Indonesia. Ya itu pertama tadi kita percaya bahwa kesejahteraan itu bukan hanya berbicara tentang nominal, bukan angka. Orang punya banyak duit, dia dianggap sejahtera kan nggak juga itu ya. Kalau ukurannya ya macam-macam. Tapi kita berusaha di Ikatan Guru Indonesia bagaimana guru-guru ini bisa meningkat dulu kompetensinya kemudian kesejahteraannya. Tapi kalau kita mau ngobrol langsung tentang kesejahteraan yang nominal, ya kita juga melakukan. Misalkan kita beberapa kali audiensi dengan di DPR, kemudian juga kita kemarin ke instansi-instansi, termasuk saya juga kan sudah keliling ke daerah-daerah. Saya ambil contoh ya. Saya pergi ke Lembata. Ada kepala dinas, ada PJ Bupati di situ. Saya sampaikan ke guru-guru, apa keluhannya gitu. Mereka langsung ngomong semua. Apa keluhannya? Pak, kita ini gajinya tiap bulan lambat dibayarkan. Kadang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah, itu kan ironis. Tapi saya hadir di situ. Saya sampaikan. Saya besok akan kembali ke Jakarta, Pak. Jika ini tidak selesai, maka saya akan lapor ke pusat ini. Ini kan nggak bisa. Prinsip keadilan nggak ada di Lembata nih. Tapi Pak PJ Bupati dan Kadis itu langsung respon. Kasih saya waktu sampai hari Senin. Kalau sampai hari Senin gaji kalian belum turun di tanggal maksimal tanggal sekian,
saya akan mundur. Oke. Dan saya pulang ke Jakarta, saya cross check. Mereka bilang, Pak, alhamdulillah berkat dorongan gini-gini turun gaji kita. Kemarin kira-kira seminggu lah saya cek gimana di Lembata. Terima kasih Mas Ketum karena sekarang tiap bulan kami selalu dibayarkan gajinya meskipun terlambat beberapa hari saja. Ada kemajuan kan, yang tadinya berbulan-bulan nggak dibayarkan, akhirnya ada. Terus kemudian kejadian di daerah-daerah lain juga ada seperti itu. Kita dorong langsung ke pemangku kebijakan. Nah itu salah satu dari yang kita usahakan, termasuk P3K itu. Tentang P3K itu kan banyak kuotanya dari Kemdikbud, dari pusat gitu, lari ke daerah, tapi kan di daerah misalkan ada 400 yang harus diangkat, tiba-tiba sampai daerah hanya 40, 30, nggak memenuhi kuota itu, ya itu kita dorong bagaimana supaya sama-sama kita bisa mencari solusi untuk itu. Oke, jadi memang harus tahu permasalahan langsung di lapangan banget sebenarnya Mas ya? Ya, karena kita adalah guru, kita dekat sama teman-teman dan kita tahu problematikanya seperti apa, identifikasi masalah, kemudian kita cari seperti apa nih bisa selesai masalahnya dengan cara apa, strategi seperti apa. Oke. Nah, sekarang sedang kita bicarakan adalah bagaimana supaya guru-guru ini bisa ditarik ke pusat secara tersentral, sentralistik, nggak lagi di bawah daerah-daerah. Oke, jadi penanganannya jauh lebih gampang kalau ditarik pusat gitu Mas? Kalau guru-guru ditarik pusat itu meminimalisir politisasi pendidikan dan bla 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 segala macam. Kemudian juga kesejahteraan, keadilan itu bisa lebih terpantau karena memang satu pintu aja. Iya, satu pintu. Dan kalau sampai daerah ya ada daerah yang kadang-kadang menahan-nahan honor apa segala macam, gaji dan segala macam, termasuk sertifikasi. Oke, jadi susah dipantau kalau misalnya di berbagai. Itu harapan kita dari IG, kita udah sounding juga supaya bisa ditarik ke pusat mau guru-guru. Ya, semoga-moga ya Mas ya ini bisa segera sesuai dengan yang kita harapkan ya Mas ya. Amin. Amin. Oke Mas, ini adalah punya pertanyaan yang terakhir. Siap. Ini kali ini beneran terakhir nih ya Mas ya. Mas, ini kita ngobrol soal guru ya Mas ya tadi. Ada pengen dong Mas kasih tips, sharing tipsnya buat warga kerepotan. Gimana sih menjadi guru yang baik versi Mas Danang? Boleh langsung ke? Untuk saat ini ya? Yes. Sebetulnya nggak ada guru yang nggak baik gitu. Cuma banyak guru yang nggak bisa menyelaraskan dirinya dengan perubahan. Itu jadi satu masalah. Jadi kalau saya bisa katakan kita ini guru, dan guru ini kan dilahirkan dan ditakdirkan untuk merumuskan masa depan pendidikan. Nah, guru yang maju menurut saya bukan saja guru-guru yang bisa bergerak, tapi juga bisa menggerakkan untuk perubahan. Lebih tepatnya guru-guru yang bisa menyelaraskan dirinya dengan perubahan, dan guru-guru yang bisa bergerak untuk berdampak. Sharing and growing together. Menurut saya itu. Oke. Sharing and growing together. Denger ini banyak banget, sering banget ada dengerin ini. Di mana itu? Ini dari IG pasti. Jadi terpikir, Mas Danang terima kasih banyak loh, hari ini kita ngobrol banyak banget inspirasinya ya Mas Danang ya. Siap. Ini obrolan yang penuh dengan makna banget hari ini dari Mas Danang. Mudah-mudahan juga semua impian yang pengen kita tuju itu semuanya berjalan dengan lancar ya Mas ya. Amin. Untuk kesejahteraan guru di Indonesia. Amin. Amin. Warga kerepotan, ini obrolan kita luar biasa ya hari ini, seru banget dan memang penuh dengan inspirasi gitu. Ini Alia dan warga kerepotan mewakili juga tim dari Ngereportin. Kita mau mengucapkan terima kasih banyak nih atas perjuangan dan pengorbanan serta dedikasi para guru Indonesia dalam membantu anak-anak Indonesia mencapai potensi terbaik dan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Jangan lupa hargai guru kalian dimanapun itu berada, karena kalau enggak, kalian nggak akan tahu gimana cara menjawab soal matematika. Oke, kita ketemu lagi di Ngerepotin selanjutnya. Bye-bye. Ngerepotin. Ngebahas ringan profil tokoh inspiratif.